Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 485. Permintaan ini tidak tinggi. Seorang wanita tua marah sampai berteriak, "Jenny, putrimu begitu tidak sopan pada kami, kamu juga tidak mengurusnya." Jenny menangis sambil berteriak, "Dewi, bahkan kamu juga tidak mau menurut padaku lagi. Kamu cepat minta maaf pada beberapa tante ini." Dewi memutar badan, bicara dengan dingin, "Ma, mulai hari ini kamu juga jangan sering berhubungan dengan mereka. Kalau kamu memang tidak bisa akur dengan Rocky, kamu pindah tinggal di rumah lama saja, kita tinggal terpisah." Selesai bicara, dia memerintahkan Paman Ali untuk mengantar tamu, memutar badan dan masuk ke dalam kamar. "Kamu lihatlah dirimu sendiri." Andrew juga bicara sebuah kalimat, lalu memutar badan dan jalan masuk ke kamar. Dalam sekejap di dalam ruang tamu hanya tersisa Jenny seorang. Dia duduk menangis di lantai, dipenuhi kemarahan. Tidak tahu juga Rocky, si orang tidak berguna ini, memberikan ramuan apa ke suami dan putrinya, sampai-sampai mereka berdua membantunya. Habislah, rumah ini sudah mau dihancurkan oleh orang tidak berguna. Jenny sambil menangis, sambil berteriak mengomel. Tapi dia menangis begitu lama, juga tidak ada orang yang mempedulikannya. Jenny marah sampai bangun, dan mengeluarkan handphone untuk menelepon. Tidak boleh. Sekarang Rocky tidak mendengar perintahnya, suami dan putrinya juga membantunya, dia di rumah ini sulit untuk menang tanpa bantuan, harus cari penolong. Jenny berhasil tersambung teleponnya dengan Rino, langsung berkata, "Rino, kamu cepat datang tinggal sebentar di kota Gopo, Rocky sedang bersiap membuat pabrik obat, kamu datanglah untuk kerja, aku suruh dia untuk beri pekerjaan yang santai dan gajinya tinggi untukmu." Dia harus memanggil Rino adiknya dan Alicia kemari, kalau tidak dia di rumah ini benar-benar tidak punya posisi untuk bicara. "Kak, apakah Rocky yang menyuruh kami ke sana?" Rino berbaring di dalam ruang tamu villa, langsung senang begitu mendengarnya. Tadinya hari-harinya dan istrinya di perusahaan bebas dan santai, menerima gaji tinggi. Tapi begitu Rocky sebagai sandaran ini pergi, hari-harinya jadi sulit. Walaupun Suri melihat dari martabat Rocky, tetap mempertahankan posisinya dan istrinya, tapi para pekerja di dalam kantor semuanya tidak senang melihat mereka berdua bermalas-malasan tapi makan enak. Tidak sedikit orang yang mencela di belakang, bahkan ada orang yang langsung menyindir di depannya. Yang paling penting adalah istrinya di bagian marketing, mengandalkan komisi dari kinerja, ternyata kinerja malah yang paling buruk di perusahaan, gaji yang dibagi pun tidak cukup untuk makan, dia melampiaskan amarahnya di rumah. Rino masih ingin bersandar pada Rocky, si tiang sandaran ini, melewati hari yang membanggakan dan gembira. Begitu mendengar Jenny menelepon kemari, langsung setuju, bilang untuk mengasosiasikannya dulu di sini, lalu langsung datang ke kota Gopo. Alicia juga duduk di atas sofa, begitu mendengar mau ke kota Gopo, seketika jadi ragu. Tempat pedesaan seperti itu, dia sama sekali tidak memandangnya, mana sebaik kota Wasa. Di saat ini, wanita berusia menengah yang berpakaian elegan yang duduk di sampingnya, langsung menyipitkan tatapannya, menasehati dengan senyum terpaksa, "Pergi ke kota Gopo juga bukan apa-apa, tunggu dapat uang lagi baru kembali ke kota Wasa pun boleh." Alicia berpikir sejenak lalu berkata, "Lani, yang kamu bilang benar juga. Oh iya, kamu bilang putrimu Talita juga pergi ke kota Gopo, kalau tidak kamu ikut kami pergi saja."
Wanita berusia menengah berpakaian elegan ini kebetulan adalah Lani. Di kota Gopo dia melarat dan frustasi, dan lagi dikejar hutang dengan bunga tinggi. Lebih baik memanfaatkan saat Rocky kembali ke kota Gopo untuk menjilat Alicia. Mereka berdua akur dengan mudah, sekarang Alicia menganggapnya sebagai teman sejiwanya. Lani bicara sambil tersenyum palsu. Bagus juga aku pergi ke kota Gopo untuk menengok putriku, baru pulang ke kota Wasa. Tapi masalah ini, kamu jangan beritahu Rocky dulu, karena aku tidak kenal dekat dengannya. Sewaktu bicara, tatapannya terlintas sedikit cahaya jahat. Sekarang putranya, Rainer masih berbaring di kamar rumah sakit, butuh uang besar untuk pengobatan. Uang ini harus dia peras dari Talita, tidak peduli dia ngomong apapun. Tidak peduli Talita kabur ke ujung langit atau ke dasar laut, juga tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Beberapa hari kemudian, Rocky sudah menerima penuh hak kepemilikan pabrik obat Esno, resmi memulai bisnis sebagai pabrik obat cabang Babel, menginvestasikan pembangunan bangunan pabrik sebesar 200 miliar. Perusahaan Dewi juga memasuki standar, bisnisnya sibuk. Hari ini, Rocky kembali ke villa dari pabrik obat, tiba-tiba samar-samar mendengar suara tawa melengking yang familiar. Suara tawa yang melengking yang seperti induk ayam yang bertelur, membuat Rocky yang mendengarnya jadi pusing. Ini bukannya suara tantenya Alicia. Bagaimana bisa? Dia membulatkan hatinya, langsung berjalan masuk ke dalam ruang tamu dengan cepat. Ternyata benaran melihat Rino dan Alicia duduk di atas sofa. Rino menepuk pahanya, tidak berhenti tertawa dengan Jenny. Rocky bicara dengan terkejut, "Paman, tante, kalian kan kerja baik-baik di perusahaan kota Wasa, kenapa kemari?" "Begini." Jenny langsung berdiri dan berkata, "Sejak kamu pergi, pamanmu di perusahaan kota Wasa dikesampingkan, tantemu tidak bisa menahan amarah ini, aku suruh mereka untuk datang kerja di kota Gopo." Rocky mengerutkan alisnya, menilai beberapa orang itu sekilas. Secara logika, walaupun Rino menganggur di perusahaan, Suri juga tidak mungkin berlaku tidak adil pada mereka. Membuat dua orang ini kemari paling idenya Jenny. Rino langsung berdiri, menganggukkan kepala dan membungkus sambil tersenyum, "Maaf, Rocky, aku sudah mengundurkan diri dari kota Wasa, benar-benar tidak ada tempat untuk pergi. Kamu di kota Gopo bukannya sedang buat pabrik obat, asal memberiku sebuah pekerjaan saja cukup, permintaanku tidak tinggi." Alicia langsung berkata, "Benar, aturkan sebuah pekerjaan santai yang tidak kerja untuk tante juga. Aku sih, gajinya juga tidak perlu banyak, 400 sampai 600 juta, ditambah bonus saja cukup." Talita memotong sepiring semangka dan membawanya kemari, melihat mereka berdua dengan kehabisan kata-kata. Gaji puluhan juta, ditambah bonus, masih bilang permintaannya tidak tinggi. Rocky melihat mereka berdua, karena mereka berdua sudah datang, mungkin tidak akan kembali ke kota Wasa dengan begitu mudah. Dia setiap bulan memberikan gaji beberapa puluh juta untuk menghidupi dua orang ini, juga bukan masalah yang begitu besar, selama dua orang ini tidak membuat kekacauan di rumah saja cukup. Baiklah, pabrik obatnya lewat beberapa waktu lagi baru selesai dibangun, paman dan tante istirahat dulu beberapa hari, sampai waktunya aku akan aturkan pekerjaan. Jenny tidak menyangka Rocky akan menyetujui dengan mudah, mengomel dengan wajah marah, "Kamu harus pakai hati sedikit, berikan pekerjaan yang bagus untuk paman dan tantemu, paling baik pekerjaan yang tidak kerja tinggal ambil uang saja." Rocky sama sekali tidak ingin meladeninya, langsung naik ke atas. Jenny marah sampai banting meja, kesombongan orang tidak berguna ini semakin lama semakin besar.
Dia memelototi Talita yang sedang meletakkan piring buah, melampiaskan api kemarahannya padanya, mengomel, "Ngapain masih diam, cepat seduh teh untuk adikku mereka. Nanti sore cuci baju, pel lantai, lap semua perabotan rumah sampai bersih, kalau ada sedikit debut saja, aku tidak akan melepaskanmu." Talita menahan, tidak ingin bertengkar dengan Jenny demi Dewi, dia menganggukkan kepala. Jenny benar-benar memerintahnya sebagai seorang pelayan, tapi Talita sifatnya memang baik, tidak ingin membuat Dewi kesulitan karena hal ini, jadi biasanya dia mengerjakan sesuai perintah Jenny. Sore hari Talita akhirnya menyelesaikan hal yang diperintahkan Jenny, lelah sampai pinggangnya pegal dan badannya sakit. Rocky turun ke lantai bawah, melihatnya sedang memijat pinggang, langsung berjalan kemari dan bertanya, "Sakit pinggang? Apakah Jenny menyuruhmu kerja lagi?" Wajah Talita memerah, langsung menggelengkan kepala dan berkata, "Kak Rocky, tidak. Aku sendiri yang senggang merasa bosan, jadi bantu sedikit pekerjaan rumah. Kamu jangan kira aku tidak tahu, kamu juga tidak perlu membantu Jenny untuk menyembunyikannya." Rocky bicara dengan muram, "Kamu adalah karyawan pabrik obat, bukan pembantunya, dia menyuruhmu melakukan apa, kamu tidak perlu mendengarnya." Hati Talita merasa senang, dari luar tampak menganggukkan kepala dengan nurut. Mengenai poin ini, dia juga tidak boleh membiarkan keluarga Liu ada masalah keluarga, paling banyak dia hanya bekerja lebih banyak saja. Rocky pergi ke pabrik obat lagi, Talita disuruh oleh Jenny untuk keluar beli sayur. Dia baru keluar rumah tidak lama, tiba-tiba ada seorang wanita yang menyerbu kemari, menghalangi di hadapannya. "Talita, kamu lari ke kota Gopo, juga tidak beritahu mama dulu, apa mau kabur dari masalah?" Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.